Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam PJJ Geografi melalui DUMA, Dunia Maya. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar dan sehat-sehat selalu, amin. Baik, kita berdiskusi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah dan tata ruang. Perhatikan gambar di sebelah kiri adalah nampak sekali gedung menjulang tinggi. Kemudian sebelah kanan paparan rumput, permukiman yang jarang satu dengan yang lain, di belakang ada pegunungan. Nah, ini merupakan bagian permukaan bumi yang mempunyai bagian-bagian yang berbeda dengan di sekitarnya. Itulah yang disebut sebagai wilayah. Ada beragam konsep wilayah. Nah, konsep wilayah tersebut terjadi karena apa? Permasalahan ataupun tujuan dalam pengembangan wilayah. Tipe wilayah anak-anak ada 3. Yang pertama, kalian perhatikan di sebelah kanan ada peta Kalimantan. Kalau kita perhatikan peta Kalimantan, ini memiliki karakteristik kriteria alam atau fisik apa? Sungai yang besar banyak kita jumpai di sana, hutan yang masih luas dibandingkan wilayah lain. Nah, itulah yang disebut sebagai wilayah formal atau homogen. Jadi wilayah di mana populasinya itu memiliki karakteristik khas dasarnya alam dan fisik. Yang kedua, kalian perhatikan anak di sebelah kanan, gedung-gedung bertingkat ya. Perkantoran, hotel, kemudian transportasi, kemudian manusia, penduduk. Nah, masing-masing komponen ini memiliki apa? Keterkaitan antar komponen. Tandanya apa? Adanya aktivitas tersebut, aktivitas yang merujuk kepada apa? Kegiatan ekonomi. Yang C, wilayah vernakuler atau perseptual. Ini kira-kira masjid mana anak-anak? Silahkan kalian ingat, Ibu tunggu jawabannya di kolom komentar YouTube Ibu. Nah, wilayah vernakuler itu artinya wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang terhadap wilayah tersebut. Contohnya, kota Jepara terkenal akan kota yang memiliki keahlian penduduknya dalam apa? Mengukir. Kota Solo terkenal apanya anak-anak? Silahkan kalian cari ya, kalian ingat ya, tunggu komentarnya tentang kota Solo terkenal akan apanya. Konsep wilayah ada 5. Wilayah homogen artinya wilayah yang ditandai tidak mengenal batas administrasi, tapi batasnya apa? Fenomena alam. Yang kedua, wilayah nodal. Node itu artinya pusat. Artinya apa? Wilayah ini ditandai adanya pengendalian pusat dan ketergantungan pusat. Contohnya kota satelit itu merupakan penyangga kota utama. Contohnya Jabodetabek, J-nya itu Jakarta sebagai pusat, ya. Debotabek, kota-kota di sekitarnya itu sebagai penyangganya kota utama. Kota Solo sebagai pusat, penyangganya mana? Sekitarnya. Jadi kegiatan masyarakatnya tergantung dengan mana? Kota sebagai pusatnya. Baik ekonomi maupun kegiatan lainnya itu tergantung pusat. Hutan mangrove, penyangga apa? Penyangga pantai. Dari proses apa? Abrasi. Yang ketiga, wilayah perencanaan khusus. Wilayah ini disengaja atau punya tujuan untuk perencanaan khusus yang disebut sebagai contohnya DAS Solo, di antara 2 pegunungan, di antara 2 igir, timur Lawu, barat Merapi, daerah aliran sungai Bengawan Solo. Itu sebagai wilayah perencanaan khusus. Yang keempat, wilayah administrasi politis. Wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis. Contohnya mana? SMA Negeri 6. Berada di wilayah mana? Kecamatan Banjarsari. Jadi itu adalah wilayah administrasi politis.
Yang kelima, wilayah pesisir. Tandanya apa? Adanya interaksi antara daratan dan lautan. Nah, tentunya daratan dan lautan mempunyai apa? Karakteristik yang berbeda. Pewilayahan, yaitu pengelompokan atau membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit dalam lingkup dan tujuan tertentu. Contohnya Asia, itu terbagi menjadi Asia Tenggara, Barat, Timur, Selatan, Utara. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut mempunyai tujuan apa? Mempunyai tujuan kerjasama di bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, lanjut tata ruang. Yang B, perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Makna pembangunan itu merupakan proses cara yang berkaitan dengan adanya perubahan. Jadi pembangunan nasional itu upaya yang dilakukan oleh komponen bangsa untuk mencapai apa? Tujuan bersama. Tujuan apa? Kemakmuran bagi bangsa dan negara. Teori lokasi, anak-anak. Ya. Suatu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah. Jadi teori lokasi itu dasarnya karena adanya persebaran yang ada dalam suatu wilayah, dalam suatu ruang itu dipengaruhi oleh apa? Posisi geografis yang unik. Artinya begini, persebaran sumber daya itu tidak merata di dalam suatu ruang. Baik anak-anak, diskusikan pertanyaan berikut ini yang tadi mengacu pada teori lokasi. Silakan browsing, silakan cari referensi lewat buku atau internet, jelaskan teori lokasi di bawah ini. Ya, silakan rumuskan, siapa yang merumuskan, deskripsikan, berilah contohnya. Baik anak-anak, Ibu tunggu jawaban kalian di dalam komentar YouTube atau kalian kirim dalam email. Terima kasih anak-anakku telah mengikuti PJJ kali ini. Ibu ucapkan selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam sukses, maju bersama, hebat semua. Tuhan memberkati anak-anakku, dan jangan lupa wujud kalian sudah mengikuti PJJ Ibu, kalian tolong subscribe di dalam YouTube Ibu. Terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang.